Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sapa Puji Esfahan dengan NPM 21120114330. Yang saya hormati Ibu Emilia Susanti SHMH selaku dosen pengampu hukum pidana kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dalami atau penyertaan. Pengertian dalami. Penyertaan atau dalami adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga, bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Selanjutnya ada istilah dalami. Yang pertama, ada turut campur atau tresna. Yang kedua, ada turut berbuat baik atau karni. Yang ketiga, penyertaan dalam bahasa Belanda adalah dalami. Penyertaan dalam bahasa Inggris adalah complicity, dan penyertaan dalam bahasa Prancis adalah participation. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dalami. Dalami atau penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP diatur dalam pasal 55 dan pasal 56. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu dalam pasal 55 menyebutkan 4 golongan yang dapat dipidana atau pembuat atau dader. Yang pertama, pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Yang kedua, menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Yang ketiga, ada turut serta. Orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang. Yang keempat, penganjur. Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu ada dua golongan. Yang pertama, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Yang kedua, mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pengertian dalmeming dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalmeming berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam ketentuan pasal 55 dan pasal 56. Pasal 55 berbunyi ayat 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Yang pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Yang kedua, mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Ayat 2, terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 berbunyi, dipidana sebagai pembantu kejahatan. Yang pertama, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Yang kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya ada syarat-syarat. Menurut peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk penganjuran terdapat 4 isi ketentuan syarat, yaitu yang pertama, ada orang yang menggerakkan orang lain. Yang kedua, ada orang yang dapat digerakkan. Yang ketiga, cara menggerakkan harus dengan salah satu upaya tertentu. Yang keempat, orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya terdapat unsur dalmeming. Dalam tindak pidana, dalmeming terdapat unsur objektif dan unsur subjektif. Yang pertama ada unsur objektif, menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan menggunakan cara A. Memberikan sesuatu, B. Menjanjikan sesuatu, C. Menyalahgunakan kekuasaan, D. Menyalahgunakan martabat, E.
dengan kekerasan, F dengan ancaman, G dengan menyesatkan, H dengan memberi kesempatan, I dengan memberi sarana, dan J dengan memberi keterangan. Yang kedua ada unsur subjektif atau dengan sengaja. Yang pertama, adanya hubungan batin atau kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Yang kedua, adanya hubungan batin atau kesengajaan seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya. Selanjutnya ada contoh kasus dari kasus Ibrahim jual emas tanpa ditimbang. Dua orang pelaku pencuri emas 1,5 kg tertangkap di Jambi oleh tim jajaran besar Polresta Jambi pada tanggal 3 Juli 2011 pada pukul setengah 9 malam di perumahan yang baru disewakan di kawasan Pinang Merah Simpang Limbo. Pelaku-pelakunya adalah Ibrahim yang berusia 29 tahun dan Nika adalah inisial teman Ibrahim. Sejumlah alat bukti yang ditemukan adalah uang tunai sebesar 4,5 juta, juga ada buku tabungan yang dengan nilai 27 juta. Para pelaku melancarkan aksinya dengan cara masuk melalui jendela belakang toko emas itu pada malam hari sekitar jam 2 dan mengambil kotak emas itu. Selanjutnya, bentuk pernyataan dari kedua pelaku ini merupakan bentuk manipulatif. Karena orang yang turut serta melakukan, orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana. Dikatakan sebagai berikut, bentuk penyertaan manipulatif karena mereka berdua melakukan aksinya dengan cara bagi tugas atau bersama-sama. Otak dari kejahatan ini adalah Ibrahim. Selanjutnya ada syarat-syarat dari manipulatif. Yang pertama, adanya kerjasama secara sadarnya. Kerjasama secara sadar dari kedua pelaku ini, dan ada kesengajaan yang disadari kalau tindakan mereka melanggar hukum. Yang kedua, adanya pelaksanaan bersama secara fisik kedua pelaku pencurian ini melaksanakan aksinya secara bersama-sama. Terakhir yang ketiga, bekerja sama saling membantu satu sama lain saat menjalankan aksinya. Selanjutnya, maksimal ancaman pidana oleh pelaku terdapat pada pasal 55 dan pasal 363. Pada pasal 55 ayat 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang menyuruh, melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu. Pada pasal 363, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, masing-masing pelaku mendapat ancaman hukuman selama 7 tahun. Sekian materi The Learning atau penyertaan. Saya menerima kritik dan saran. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.